Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya membahas soal nomor 3. Kali ini kita akan bahas soal nomor 4 ya teman-teman, dari soal TWK paket 2. Dalam sebuah rapat desa, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai lokasi pembangunan tempat pembuangan sampah. Ketua RT memutuskan untuk langsung melakukan pemungutan suara atau voting meskipun musyawarah belum mencapai titik temu yang mendalam. Keputusan ini menurut prinsip demokrasi Pancasila adalah sangat tepat karena voting adalah cara tercepat dalam mengambil keputusan. Yang B kurang tepat karena seharusnya musyawarah untuk mufakat diusahakan secara maksimal sebelum beralih ke voting. Yang C tepat asalkan pihak yang kalah dalam voting diberi kompensasi uang. Yang D salah karena masalah sampah tidak boleh diputuskan melalui rapat warga. Atau E benar karena suara mayoritas selalu mewakili kebenaran mutlak. Oke, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk nomor 4, teman-teman. Oke, kita langsung bahas untuk nomor 4 ya, teman-teman. Nah, di sini sila keempat Pancasila menegaskan prinsip kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai prioritas tertinggi dalam pengambilan keputusan publik. Pemungutan suara voting bukanlah langkah awal, melainkan jalur terakhir atau last resort, yang hanya boleh diambil apabila musyawarah telah dilakukan secara maksimal namun menemui kebuntuan atau deadlock. Langkah B tepat karena keputusan ketua RT yang terburu-buru melakukan voting tanpa pendalaman diskusi mengabaikan hak warga untuk didengar aspirasinya dan merusak esensi hikmat kebijaksanaan. Keputusan yang diambil tanpa mufakat yang matang berpotensi meninggalkan pemicu konflik sosial di kemudian hari, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya, teman-teman. Masih di soal TWK paket 2, kita lanjut ke soal nomor 5. Kasus perundungan atau biasa disebut bullying di sekolah yang melibatkan anak-anak pejabat seringkali berakhir dengan jalan damai karena adanya tekanan kekuasaan. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan keadilan. Nilai Pancasila yang dilanggar dalam ketidakadilan hukum ini adalah A. Sila ke-1 karena tidak mencerminkan akhlak mulia. Yang B. Sila kedua karena mengabaikan kesamaan derajat dan martabat manusia depan hukum. Yang C. Sila ketiga karena memecah belah persatuan antar siswa. Yang D. Sila keempat karena tidak ada musyawarah dalam proses hukum. Atau E. Sila kelima saja tanpa berkaitan dengan kemanusiaan. Oke teman-teman, silakan bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya untuk soal nomor 5 ini. Oke, kita bahas untuk soal nomor 5, teman-teman. Nah, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin pengakuan atas kesetaraan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun jabatan. Atau dalam hal ini adalah prinsip equality before the law. Penyelesaian kasus perundungan yang menguntungkan pelaku hanya karena tekanan status sosial atau kekuasaan orang tuanya merupakan bentuk diskriminasi hukum yang nyata. Langkah B adalah jawaban yang paling tepat karena tindakan diskriminatif tersebut merenggut hak korban atas keadilan dan mencederai nilai kemanusiaan yang beradab yang seharusnya melindungi pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan pemilik kekuasaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6 ya teman-teman. Oke, di sini kita punya soal seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji sangat tinggi dari sebuah perusahaan asing. Dengan syarat ia harus mengubah kewarganegaraannya. Mahasiswa tersebut menolak tawaran itu karena merasa memiliki kewajiban moral untuk kembali dan membangun tanah air. Tindakan ini merupakan bentuk A. Integritas karena konsisten dengan pilihan awal. Yang B. Bela negara karena menunjukkan kesetiaan pada negara di atas kepentingan pribadi. Yang C. Nasionalisme sempit karena menolak kemajuan karir. Yang D. Patriotisme karena ia rela berkorban nyawa untuk bangsa. Atau yang E. Chauvinisme karena menganggap negaranya paling hebat. Oke teman-teman, silakan bisa kembali dikerjakan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Bela negara dalam konteks modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak terbatas pada perjuangan fisik atau militer, melainkan mencakup kepatutan dan kesetiaan non-fisik melalui profesi dan keahlian.
Salah satu indikator utamanya adalah nilai setia pada Pancasila dan NKRI, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Langkah B merupakan bentuk bela negara karena mahasiswa tersebut rela mengorbankan materi atau dalam hal ini adalah gaji tinggi dan kenyamanan pribadi di luar negeri demi mempertahankan status kewarganegaraannya untuk mendedikasikan ilmu pengetahuan serta kemampuannya bagi pembangunan nasional di tanah air. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan soal kita dalam video kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman.